Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Bengkel Kehidupan Hati Sumsel. Siang ini Bengkel Kehidupan Hati Sumsel akan membahas tentang anak anak yang nakal dan bandel, berusaha itu disebabkan karena apa ya, penyebabnya ya. Karena ini permintaan dari sahabat ya, kemarin sudah saya kupas tapi masih kurang pas ya, dalam pengupasan itu masih kurang pas, kurang lengkap. Berkata orang masak itu bumbunya kurang lengkap, jadi kurang pembahasannya ya. Jadi ada sahabat Bengkel Kehidupan Hati itu minta tolong ngupasnya itu yang teliti ya, makanya ini saya kupas lagi dengan teliti ya. Durasinya agak panjang ini. Oke, kita langsung masuk dalam pembahasan mengapa anak-anak itu bisa bandel dan bisa nakal, itu disebabkan karena apa ya. Nah, langsung kita masuk dalam pembahasannya ya. Lebih dan kurangnya nanti saya minta maaf ya, karena saya juga belajar. Nah, itu saya ungkap dari rasa ya, rasa naluri dan rasa pengalaman di dalam kehidupan. Oke, intinya ya, ini saya himbau kepada sahabat-sahabat Bengkel Kehidupan Hati Sumsel ya, yang mempunyai anak, tolong kita berikan kasih sayang kita yang cukup ya. Karena anak nakal, anak bandel itu disebabkan karena kurangnya perhatian, kurangnya kita mengasihi, menyayangi, dan bimbingan di dalam cinta kasih. Sewaktu kita bimbing tadi kurang menyentuh di dalam rasa anak ya. Dan betapa banyaknya anak itu yang kurang memahami di dalam aturan-aturan di dalam keluarga ya, sehingga anak tersebut kurang memahami ya, karena dari orang tua itu tadi kesibukan sehari-hari mencari nafkah, anak tadi kurang terkontrol, baik mainnya, cara bergaulnya ya. Jadi anak tadi kurang mendapatkan kasih sayang ya. Di waktu dia main, di situ terkena pengaruh dari kawan-kawannya yang kurang bertanggung jawab ya, yang mengajari yang tidak ya. Nah, disitulah yang perlu kita jaga ya, karena pada dasarnya anak ini yang dibutuhkan kasih sayang, dan setiap dia kepingin apapun kendaknya, kemauannya harus keturutan atau dituruti. Nah, tapi zaman sekarang orang tua itu kebanyakan yang dipikirkan itu ekonomi, kebutuhan di dalam dapur. Karena kalau tidak kerja, tidak makan, dapurnya tidak ngebul ataupun tidak bisa menghidupi ekonomi ya. Makanya banyak zaman sekarang itu orang tua banyak yang merantau mencari nafkah, baik yang orang tua laki-laki atau orang tua perempuan ya. Perempuan kebanyakan jadi TKW misalnya, itu demi menuntut kebutuhan ekonomi, tapi kan sang anak tadi belum mengerti ke arah ke situ. Nah, jadi anak itu tadi merasa kurang adanya perhatian dari pihak orang tua ya. Nah, dia mencari perhatian dengan orang-orang yang menurut dia itu enak untuk bergaul. Nah, di situ dia kena racun pergaulan ya, pengaruh tawaruh yang kurang benar di dalam pergaulan itu. Karena pada dasarnya anak itu mencari kenyamanan di dalam bergaul yang menurut dia nyaman
Tapi yang namanya anak tidak memikirkan akibat, ya, akibat dan istilahnya akhirnya nanti gimana namanya anak tidak bisa memikirkan panjang, ya, memikirkan akibat itu tidak bisa. Yang dia mau cuman enak berkawan dengan orang itu, enak berkawan dengan orang itu. Yang namanya orang tua kalau sudah pergi merantau, kebanyakan anak itu melok kakek nenek, ya. Nah di situ kesibukan dari nenek, dia tidak bisa ngontrol cucung tadi, mainnya dengan siapa. Nah di situ istilahnya itu terpengaruh dari kaweruh lingkungan, ya. Nah, bisa juga anak dikibuli, bisa juga anak itu diracuni, ya. Nah itulah yang bisa menjadi anak kita bandel dablek karena olokan dari orang luar, ya, kurangnya bantuan dan belah kasih sayang tadi. Jadi namanya anak ini tadi intinya yang dicari cuma kasih sayang, ya. Kalau kepingin apa-apa harus keturutan. Nah kebetulan orang luar tadi, ya, karena ada kemauan dan ada istilahnya niat tadi jahat untuk memengaruhi yang tidak, maka disitulah anak itu mengalami terkena yang namanya pergaulan nakal tadi, ya, bandel, nakal, brusal, melawan, ya. Banyak anak-anak yang kurang kasih sayang itu ujung-ujungnya pasti ke arah situ. Nah, tapi orang sekarang dia tidak mau memahami anak ini nakal disebabkan karena apa. Kecil kemungkinan orang sekarang berpikir panjang ke situ. Contoh satu, anak ini menjadi seorang pencuri ataupun maling karena lapar. Nah, kalau orang sekarang tidak pernah menanyakan maling tadi karena apa, karena kebutuhan atau karena lapar atau karena keadaan. Orang sekarang nggak ada yang namanya begitu. Orang sekarang langsung divonis bahwa itu maling. Kalau sudah sekali dibilang maling, seumur hidupnya anak ini mau membersihkan namanya maling itu susah. Kayak malaki itu karena ada yang nyuruh, ada yang ngoloki. Nah, itu. Jadi tolong dipahami, ya, sahabat-sahabat, ya. Intinya kupasan saya ini sangat pedih dan sangat menyakitkan kalau saya ungkap mendalam, ya, karena betapa banyaknya anak sekarang ini terpengaruh lingkungan, ya. Intinya pengaruh itu ada yang baik, ada juga yang jahat. Terkadang pengaruh baik kalau orang yang memahaminya tadi kurang mengerti bisa menjadi jahat. Kadang kelihatannya jahat, belum tentu itu jahat, malah itu yang baik. Kelihatannya baik, belum tentu itu baik, malah itu yang jahat. Nah itu kebanyakan orang ini ada modus, ya, ada modus yang kurang benar, ya. Apalagi zaman sekarang ini semuanya itu pasti ada udang di balik batu. Nah, itu. Jadi kebanyakan anak-anak itu nakal itu karena lingkungan dan situasi kondisi keadaan. Ya, pergaulannya tadi terlalu bebas, pergaulannya dengan orang yang dewasa. Nah, orang dewasa tadi memengaruhinya dengan pikiran-pikiran yang kurang bertanggung jawab. Ya, jadilah anak tersebut itu melawan, ya. Anak tersebut ini diracuni dengan pengalaman-pengalaman yang tidak benar. Nah, jadi disinilah kelalaian dari si orang tua dan kelalaian dari anak-anak tersebut. Jadi cara untuk menaklukkan si anak tersebut bagaimana? Kita harus pendekatan yang penuh kasih dan penuh sayang. Apapun
apapun yang diinginkan anak tersebut, kita harus dekati dan harus kita nasihati dengan benar ya. Karena biasanya anak-anak yang keras ini dia akan melawan dengan siapapun. Nah, mungkin kupasan tentang anak bandel, gablek, rusal, dugal. Nah, inilah kira-kira ya, lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Ini kupasan yang saya pahami, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Nah, mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa mengerti untuk sahabat-sahabat dimanapun sahabat ya. Nah, sebelum kami akhiri, kami minta tolong bantu kami bangun channel kami dengan cara like, komen, share kepada kawan-kawan ya. Karena tanpa bantuan sahabat-sahabat semua kami tidak bisa membangun channel ini ya. Oke sahabat-sahabat, ini saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.